Kemarin akhirnya sudah selesai acara tanggal 5 Juni 2023 dari Jepara, upacara adat perang obor. Acaranya seru, ada yang kebakar, ada yang ketabrak, ada yang jatuh gitu ya, ada jatuh ke selokan, dan itu true story, jatuh ke selokan. Gak cuma 1 orang, 2 orang, gak tanggung-tanggung. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah motret perang obor, boleh lihat keseruannya di sosial media. Tentunya bisa dilihat seperti apa keseruannya, sehingga teman-teman punya persiapan yang cukup tentang acara perang obor, memotret perang obor. Jadi konon katanya perang obor itu 10%-nya motret, 90%-nya cara menyelamatkan diri. Kemana kita hari ini? Kita sudah di Tegasambi seperti tahun lalu, crowd-nya seperti ini. Sesaat lagi kita akan mulai perangnya. Jadi sekarang ambil napas dulu, sesaat lagi kita akan lari-larian, kejar-kejaran sama api. Gembus lali. Dodolan silai alat malah nyebut alatnya. Kali ini saya bawa kamera Canon EOS R6, Canon EOS R5, dan EOS R. Sesaat lagi kita akan mulai perangnya. Yuk kita ke lokasi tengah. Betul sekali, dan tentunya kami sampaikan kepada segenap pengunjung yang sudah memadati. Dikira melecehkan ya. Nggak berbeda dari tahun-tahun kemarin. Yang namanya perang obor itu pasti suasananya kurang cahaya atau gelap gitu. Jadi saya pakai Canon EOS R6. Jadi kita bermandikan ISO tinggi. ISO-nya ada beberapa foto yang saya bikin sampai ISO 51200 anti noise. Jadi kayaknya sudah nggak musim ya bikin foto ISO cuman puluhan gitu. ISO cuman ratusan, udah nggak musim. Bikin ISO ya ratusan ribu lah, puluhan ribu. Untuk foto saya pakai Canon EOS R6, untuk video seperti yang rekam sekarang itu pakai Canon EOS R5. Jadi untuk urusan FPS yang cepat R6, untuk urusan pixel megapiksel yang tinggi R5. Jatuh lah, perang obor ya. Ini apa sih? Oh, ini R tumbler. Saat perang obor itu kan kerumunan gitu ya. Kebetulan tahun ini jauh lebih banyak fotografernya, jauh lebih banyak penontonnya, jauh lebih banyak obor yang dibakar-bakar. Jadi agak-agak tricky untuk motret. Nggak usah khawatir nggak dapat tempat. Pilihannya 2. 1, tunggu sampai acara mulai. Begitu api nyala, pasti bubar aja gitu. Terus yang kedua, ikuti tukang es teh. Ikuti tukang es teh kemana dia pasti dapat tempat aja, karena dia harus jualan. Begitu acara mulai ya kita bubar sendiri-sendiri. Tukang es teh bubar, fotografer bubar, penonton bubar, kita semua bubar ya. Anda cari tempat sendiri gitu. Yang penting jangan kena api, dan itu pasti kena. Kalau mau dapat foto bagus ya pasti kita harus dekat ke pemain perang obor gitu ya. Ada 4 penjuru di lokasi Desa Tegasambi Jepara ini. Kita bisa ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat. Lokasinya akan ada di perempatan, jadi kita bisa milih. Tahun ini agak berbeda karena fotografernya makin banyak. Kemudian obornya juga konon ada 400 obor yang disiapkan untuk pukul-pukulan gitu. Penontonnya juga tambah banyak, jadi mungkin tahun-tahun ke depan juga akan bertambah banyak lagi. Itu tips buat teman-teman, boleh cari banyak referensi di online, larinya akan kemana kalau pas motret perang obor atau nonton perang obor.
Tips lainnya yang nggak kalah penting saat motret perang obor adalah kalau teman-teman motret baru pertama kali untuk perang obor, jangan langsung nyebur. Jangan langsung masuk ke arena. Tunggu kira-kira semenit 2 menit dulu gitu ngelihat acaranya seperti apa, pukul-pukulannya kayak apa. Anda tahu harus lari kemana, baru setelah yakin masuk kemudian motret. Tips berikutnya, untuk baju harus selalu tertutup semua ya. Jadi kalau kena cipratan api aman. Jangan salah, kalau mau lebih aman lagi, ada peserta yang pakai baju pemadam kebakaran. Itu ya, jadi mungkin mau lompat ke api kali. Jadi teman-teman aman lah. Mungkin besok bisa bawa helm racing juga. Jadi buat nutup kerumunan aman. Record, go. Iya. Yes. Belakang. Iya. Yuk. Gas, gas. Kayak neraka ini. Kita sudah ada di perang obor. Jadi yang bikin susah adalah napasnya sesek karena asapnya kemana-mana. Sambil kadang pemain ini kan tidak memperhatikan penonton ada di mana, jadi mereka hanya saling pukul saja. Agak berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini kayaknya lebih meriah, ada 400 obor yang disiapkan. Jadi harusnya akan lebih lama. Kita masih separuh jalan sebelum acara perang obor selesai. Kita ke tempat lokasi di mana pemainnya lebih banyak ke arah tengah perempatan. Mas, ketemu lagi yang tahun lalu. Ya, Mas. Tahun ini lebih banyak ya apinya ya? Oke, udah kena pukul. Dihabiskan ya. Ya wes. Saya potong lagi, kita terus lagi habis napas siap. Pak Sinten namanya? Benny. Mas Benny. Sudah berapa kali Mas ikut ini? Setiap tahun? Oh, 4 kali. Pernah kebakar? Pasti lah ya? Pasti. Jadi Mas Benny ini lepuh. Konon katanya kalau melepuh nanti bisa minta minyak di sini. Jadi di Pak Lurah. Oh, oke. Jadi teman-teman Yang ngasih Bu Lurah. oh ya, oke gitu ya. Iya, Jadi Pak Lurah ya, Bu Lurah. oh, oke. Jadi teman-teman nanti ikut atau nggak sengaja kena pukul. Saya ketemu lagi sama Mas Benny yang tahun lalu saya interview yang ngomongin minyaknya dari Pak Lurah yang tapi ya kasih Bu Lurah dan seterusnya. Dia ikut lagi perang obor kali ini dan dia lagi break karena Bermain yang cantik semuanya bisa dinikmati. Kayaknya agak break sedikit sebelum kita motret selanjutnya. Ya, kita pulang membawa kenangan. Ya, Mas, inilah kenangan sedekah bumi. ngobrol sedikit. Semoga perang obor tahun depan tetap sukses. 23. Tambah rame lagi, tambah sukses. Sip, thank you Mas Benny. Berikut ini adalah foto-foto yang dihasilkan dengan ISO tinggi. Kenapa sih ISO tinggi jadi pilihan di Canon EOS R6? Pertama memang karena noise-nya nggak ada gitu ya, noise-nya halus. Kemudian dengan ISO tinggi maka kita bisa bikin variasi speed yang macam-macam. Sehingga kita mau bikin foto yang pemain perang obornya freeze atau juga kita bikin teknik-teknik lain, teknik zooming, teknik motion, teknik mau ditambahin pakai flash, kita bisa punya variasi yang lebih leluasa. Jadi dengan ISO tinggi, kemudian pakai lensa bukaan lebar itu cukup aman. Saya biasanya menyarankan ke teman-teman pakai lensa-lensa yang rentangnya wide sampai medium, karena kalau kita pakai tele itu agak susah gitu ya, pesertanya banyak banget, mondar-mandir ke sana kemari. Akan lebih aman, nyaman pakai lensa wide atau medium sehingga teman-teman bisa mendekat ke
para pemain perang obor, dapetin cipratan api kesana sini, dapetin suasana penontonnya yang saling berdesak-desaan, dapetin beberapa ambient light dari rumah atau toko di sepanjang jalan dilaksanakannya perang obor. Foto-fotonya kira-kira ya seperti ini. Terima kasih untuk Canon Indonesia, terima kasih untuk Denka Pratama Indonesia, untuk Saramonic. Sampai jumpa di Perang Obor tahun 2024 yang lebih seru, lebih membakar.